Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Anggraini dengan NIM 2341 6226 20 10 20 dari kelas TI 23H. Saya di sini akan menjelaskan proses manufaktur pembuatan gear atau roda gigi. Apa itu gear? Gear adalah komponen mesin berputar yang memiliki gigi-gigi di sekelilingnya. Gigi ini dirancang untuk saling berkaitan dengan gigi-gigi pada roda gigi lain atau komponen bergigi lainnya. Fungsi utama pada roda gigi ini sebagai pengubah dalam transmisi daya, dengan tujuan mentransmisikan gerakan dan daya. Roda gigi memindahkan gerakan putar atau rotasi dan torsi gaya putar dari satu poros ke poros lainnya tanpa selip. Yang kedua, mengatur kecepatan putar dengan menggunakan kombinasi roda gigi dengan jumlah gigi yang berbeda. Kecepatan putar dapat dipercepat atau diperlambat ketika roda gigi yang lebih kecil menggerakkan roda gigi yang lebih besar. Kecepatan putaran akan berkurang, tetapi torsinya akan meningkat. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, mengubah torsi. Seperti yang tadi saya jelaskan, roda gigi memungkinkan perubahan torsi. Ini sangat penting dalam aplikasi seperti kendaraan, di mana mesin harus menghasilkan torsi tinggi untuk memulai pergerakan dan kemudian beralih ke torsi lebih rendah dengan kecepatan lebih tinggi saat melaju. Selanjutnya, mengubah arah putaran. Ketika dua roda gigi saling berkaitan, arah putaran keduanya akan berlawanan. Ini bisa dimanfaatkan untuk mengubah arah gerakan dalam suatu sistem. Yang terakhir ada mengubah arah gerakan rotasi ke linear atau sebaliknya. Contohnya itu pada mekanisme rock and pinion atau roda gigi dan batang bergigi, di mana gerakan putar roda gigi diubah menjadi gerakan linear pada batang. Dan biasanya contoh aplikasi roda gigi ini ditemukan hampir di setiap mesin yang bergerak, mulai dari skala mikro hingga raksasa, seperti kendaraan yaitu transmisi mobil, sepeda motor, dan sepeda. Selanjutnya peralatan rumah tangga, yaitu jam tangan, blender, bor listrik, dan mesin cuci. Di industri itu ada mesin-mesin pabrik, sistem konveyor, pompa, dan turbin. Selanjutnya ada robotika, yaitu mekanisme penggerak robot. Dalam pemilihan material roda gigi ini, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan secara detail. Yang pertama itu kekuatan dan kekerasan menjadi aspek utama karena material harus mampu menahan beban dan tekanan yang akan dialami roda gigi selama operasional. Contohnya itu pada baja panduan yang umum digunakan untuk aplikasi ini, meliputi baja karbon menengah seperti C45, baja panduan kromium molybdenum seperti 4140, dan baja panduan nikel kromium molybdenum seperti 8620, yang masing-masing menawarkan kombinasi kekuatan dan ketahanan yang berbeda. Selain itu, ketahanan aus sangat krusial, terutama untuk aplikasi di mana roda gigi akan mengalami gesekan dan kontak tinggi secara terus-menerus. Material dengan ketahanan aus yang baik akan memperpanjang umur pakai roda gigi dan mengurangi kebutuhan perawatan. Selanjutnya ada machinability atau kemudahan pemesinan. Merupakan faktor penting. Meskipun roda gigi seringkali diproduksi melalui proses penempaan untuk mendapatkan bentuk awal dari sifat mekanis yang diinginkan, mereka tetap memerlukan proses pemesinan akhir untuk mencapai dimensi yang presisi dan permukaan yang halus. Material yang mudah akan mengurangi biaya produksi dan waktu pengerjaan. Yang terakhir ada heat treatability atau kemampuan perlakuan panas, yaitu sifat yang sangat diinginkan. Banyak material roda gigi setelah proses pembentukan awal akan menjalani perlakuan panas seperti pengerasan atau tempering untuk lebih meningkatkan kekerasan dan kekuatan material, sehingga dapat beroperasi secara optimal. Dalam kondisi beban tinggi dan lingkungan yang menantang, kemampuan material untuk merespon perlakuan panas dengan baik sangat menentukan kinerja akhir roda gigi.
Proses pembuatan roda gigi dimulai dengan tahap 1 atau tahap awal. Yang pertama itu ada pemotongan bilet. Pada tahap ini, bilet baja panduan yang merupakan batangan logam dengan penampang melintang tertentu dipotong menjadi ukuran-ukuran yang telah ditentukan secara presisi. Ukuran potongan ini diperkirakan berdasarkan volume material yang dibutuhkan untuk memproduksi satu buah roda gigi, mempertimbangkan juga kemungkinan material yang hilang selama proses manufaktur selanjutnya. Pemotongan bilet ini umumnya dilakukan menggunakan peralatan seperti gergaji pita, yang dikenal efisien untuk memotong logam dalam jumlah besar, atau mesin potong lainnya yang sesuai dengan jenis dan dimensi bilet. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mendapatkan potongan material awal yang seragam dan tepat, sehingga memudahkan proses pembentukan dan pengolahan selanjutnya dalam pembuatan roda gigi. Setelah bilet baja dipotong, tahap selanjutnya dalam proses pembuatan roda gigi ini tahap 2, yaitu pemanasan atau heating. Pada tahap ini, potongan-potongan bilet baja dimasukkan ke dalam furnace atau tungku pemanas. Tujuannya untuk memanaskan bilet hingga mencapai suhu penempaan yang sesuai, yang umumnya berkisaran antara 800 derajat Celcius hingga 1200 derajat Celcius. Rentang suhu spesifik ini sangat bergantung pada jenis baja panduan yang digunakan, karena setiap jenis baja memiliki karakteristik metalurgi yang berbeda yang memerlukan suhu pemanasan optimal untuk penempaan. Pemanasan yang merata dan terkontrol pada seluruh volume bilet sangatlah penting. Pemanasan yang tidak merata dapat menyebabkan perbedaan sifat material di dalam bilet, yang bisa mengakibatkan kesulitan saat pembentukan dan bahkan menimbulkan cacat pada produk akhir. Ketika baja dipanaskan hingga suhu ini, kekuatannya berkurang secara signifikan, sehingga material menjadi lebih lunak dan ulet, yang pada gilirannya memudahkan proses pembentukan selanjutnya, seperti penempaan tanpa menyebabkan retak atau kerusakan. Oleh karena itu, tahap pemanasan ini merupakan langkah krusial untuk memastikan bilet siap untuk dibentuk menjadi roda gigi dengan kualitas tinggi. Setelah melewati tahap pemanasan bilet baja yang sudah mencapai suhu penempaan yang optimal, kemudian masuk ke tahap 3, yaitu penempaan panas atau hot forging. Pada tahap ini, krusial ini, bilet yang masih panas dan plastis ditempa menggunakan peralatan seperti palu tempa atau forging hammer, atau mesin press hidrolik. Proses penempaan panas ini bertujuan untuk membentuk bilet menjadi bentuk dasar roda gigi yang sering disebut sebagai blank. Pembentukan ini dilakukan dengan perkiraan dimensi yang diinginkan, yang nantinya akan disempurnakan pada tahap pemesinan. Penting untuk dicatat bahwa penempaan panas tidak hanya membentuk material secara geometris, tetapi juga meningkatkan sifat mekanisnya. Dengan memberikan tekanan dan deformasi pada material yang panas, struktur butir baja dapat dihancurkan dan diperhalus, menghasilkan material yang lebih kuat dan tangguh dengan ketahanan lelah yang lebih baik. Roda untuk gigi dengan bentuk yang lebih kompleks atau persyaratan dimensi yang sangat presisi, proses penempaan yang dilakukan dalam beberapa tahapan, setiap tahapan mungkin menggunakan dis atau cetakan yang berbeda, secara bertahap mendekati bentuk akhir yang diinginkan sambil mengoptimalkan aliran butir dan distribusi material. Proses ini memastikan bahwa roda gigi memiliki kekuatan dan integritas struktural yang optimal untuk aplikasi akhirnya. Setelah proses penempaan panas yang membentuk roda gigi, langkah selanjutnya yang sangat penting adalah tahap 4, yaitu normalisasi atau normalizing. Proses ini merupakan jenis perlakuan panas yang dilakukan setelah penempaan ketika roda gigi masih dalam kondisi panas.
Normalisasi melibatkan pemanasan kembali baja hingga mencapai suhu austenit, yaitu suhu di mana struktur kristal baja berubah menjadi austenit yang merupakan fase stabil pada suhu tinggi. Setelah mencapai suhu austenit dan didiamkan beberapa saat untuk memastikan transformasi sempurna. Roda gigi kemudian didinginkan secara perlahan di udara terbuka atau dalam lingkungan yang terkontrol. Tujuan utama dari normalisasi ini sangat beragam dan krusial bagi kualitas akhir roda gigi. Pertama, menormalisasi bertujuan untuk menghaluskan struktur butir baja yang mungkin menjadi kasar atau tidak seragam selama proses penempaan. Struktur butir yang halus akan meningkatkan kekuatan dan ketangguhan material. Yang kedua itu proses ini efektif dalam menghilangkan tegangan internal yang mungkin terbentuk akibat deformasi plastis selama penempaan. Tegangan internal yang tidak dihilangkan dapat menyebabkan distorsi atau bahkan keretakan pada tahap pemesinan atau penggunaan. Yang ketiga, ada normalisasi juga dapat meningkatkan kemudahan pemesinan baja, membuatnya lebih mudah untuk diproses pada tahap pemesinan selanjutnya, seperti pemotongan dan pembubutan untuk mencapai dimensi dan toleransi yang presisi. Setelah proses normalisasi yang telah memastikan struktur butir baja yang optimal dan menghilangkan tegangan internal, roda gigi yang telah ditempa kemudian memasuki tahap 5, yaitu pemesinan awal, rough machining. Tujuannya untuk menghilangkan lapisan skala oksidasi yang terbentuk di permukaan material selama proses pemanasan dan penempaan sebelumnya, serta untuk mendapatkan dimensi kasar yang mendekati ukuran akhir roda gigi. Skala oksidasi ini, jika tidak dihilangkan, dapat mengganggu proses pemesinan selanjutnya dan mengurangi kualitas permukaan. Proses pemesinan awal ini umumnya menggunakan metode seperti turning atau bubut dan milling fries. Pembubutan digunakan untuk mengurangi diameter luar dan membentuk fitur silindris pada roda gigi. Sementara fries digunakan untuk membentuk permukaan datar, alur, atau fitur lain yang memerlukan pemotongan material secara presisi. Meskipun disebut awal atau kasar, pemesinan pada tahap ini tetap memerlukan akurasi yang memadai untuk mempersiapkan roda gigi ke tahap pemesinan akhir yang lebih halus. Selanjutnya, setelah tahap pemesinan awal, roda gigi memasuki tahap 6, yaitu pembuatan gigi atau gear cutting, yang merupakan tahap paling krusial dan menentukan fungsi roda gigi. Pada tahap ini, profil gigi yang presisi dibentuk pada blank roda gigi. Ada beberapa metode umum yang digunakan untuk pembuatan gigi, masing-masing dengan kelebihan dan aplikasi sendiri. Yang pertama itu ada hobbing. Metode ini sangat populer dan efisien, terutama untuk produksi massal roda gigi eksternal. Prosesnya menggunakan alat potong yang disebut hoop yang berbentuk seperti cacing berulir dengan banyak gigi potong. Hoop ini berputar dan secara bersamaan bergerak melintas permukaan blank roda gigi yang juga berputar. Gerakan sinkron antara hoop dan blank menghasilkan profil gigi yang akurat dan kontinu. Hobbing mampu memproduksi gigi helix dan gigi lurus dengan kecepatan tinggi. Yang kedua ada shaping. Metode shaping ini menggunakan alat potong yang berbentuk seperti pinion atau roda gigi kecil yang bergerak naik turun secara resiprokal, secara bertahap, memotong material untuk membentuk gigi. Metode ini sangat fleksibel dan cocok untuk membuat roda gigi dengan bentuk yang kompleks. Selanjutnya ada brushing. Brushing ini metode pemotongan yang sangat cepat dan efisien, terutama untuk produksi massal gigi internal atau eksternal dengan bentuk yang relatif sederhana. Metode ini menggunakan alat potong multimata yang panjang, disebut dengan brush,
yang didorong atau ditarik melalui lubang atau melintas permukaan benda kerja. Selanjutnya, tahap 7 yaitu perlakuan panas atau heat treatment. Tahap ini bertujuan untuk signifikan meningkatkan sifat-sifat mekanis roda gigi, khususnya kekerasan, kekuatan, dan ketahanan aus pada permukaan gigi yang sangat penting untuk performa dan umur pakai roda gigi dalam aplikasi berat. Beberapa metode perlakuan panas yang umum digunakan meliputi yang pertama itu pengerasan dan tempering, hardening atau tempering. Kombinasi perlakuan panas yang sangat umum untuk baja. Proses pengerasan dimulai dengan memanaskan baja hingga mencapai suhu pengerasan yang spesifik. Setelah mencapai suhu ini, baja didinginkan secara cepat. Proses quenching menggunakan media pendingin seperti minyak, air, atau polimer. Pendinginan cepat ini mengubah struktur mikro baja menjadi martensit, fase yang sangat keras namun rapuh, untuk mengurangi kerapuhan ini dan meningkatkan ketangguhan tanpa mengorbankan kekerasan secara berlebihan. Baja kemudian menjalani proses tempering, yaitu pemanasan kembali pada suhu yang lebih rendah dan kemudian didinginkan secara perlahan. Tempering membantu mengubah sebagian martensit menjadi struktur yang lebih stabil dan ulet, sehingga roda gigi menjadi lebih tangguh dan tahan terhadap retakan. Selanjutnya ada karburasi. Metode ini merupakan proses perlakuan panas permukaan case hardening yang bertujuan untuk menghasilkan permukaan gigi yang sangat keras dengan inti yang lebih lunak dan ulet. Dalam proses karburasi, roda gigi dipanaskan sehingga suhu di lingkungan yang kaya karbon, misalnya gas, karbon, dan monoksida. Pada suhu tinggi ini, atom karbon terdifusi kandungan karbon di area tersebut. Setelah proses difusi karbon selesai, roda gigi kemudian didinginkan secara cepat atau quenching dan seringkali diikuti dengan tempering. Hasilnya adalah lapisan permukaan atau case yang sangat keras karena tingginya kandungan karbon dan pembentukan martensit. Sementara ini, inti material tetap memiliki kandungan karbon rendah, sehingga mempertahankan keuletan dan ketangguhan. Selanjutnya ada nitriding. Metode perlakuan panas permukaan lainnya, nitriding memperkaya lapisan permukaan baja dengan nitrogen pada suhu yang relatif lebih rendah dibandingkan karburasi. Proses ini melibatkan pemanasan roda gigi dalam atmosfer yang mengandung nitrogen, misalnya gas amonia, atau dalam media garam tertentu. Selanjutnya, setelah serangkaian proses pembentukan dan perlakuan panas roda gigi memasuki tahap 8, yaitu pemesinan akhir atau finishing. Tahap ini sangat krusial karena selama perlakuan panas sebelumnya, terutama proses quenching, ada kemungkinan terjadi sedikit distorsi atau perubahan dimensi pada roda gigi. Oleh karena itu, pemesinan akhir dilakukan untuk mengoreksi distorsi tersebut, mencapai dimensi dan toleransi yang sangat presisi. Beberapa proses finishing umum yang digunakan itu yang pertama grinding atau gerinda. Proses ini menggunakan roda gerinda abrasif yang berputar dengan kecepatan tinggi untuk menghilangkan sejumlah kecil material dari permukaan gigi. Grinding adalah metode yang sangat efektif untuk mencapai akurasi dimensi yang tinggi dan kekasaran permukaan yang sangat rendah. Selanjutnya ada lapping. Lapping adalah proses finishing yang lebih halus daripada grinding. Seringkali digunakan untuk pasangan roda gigi atau gear pair yang akan bekerja bersama. Proses ini melibatkan penggunaan abrasif halus seperti pasta lapping dan pelumas yang disirkulasikan di antara roda gigi dan alat lapping atau pasangan roda gigi itu sendiri.
Selanjutnya ada shaping. Shaping ini proses pemesinan dingin yang umumnya dilakukan sebelum perlakuan panas pengerasan. Proses ini menggunakan alat berbentuk rak atau pinion dengan gigi yang sangat presisi dan fitur pemotongan khusus. Alat shaping ini bergerak secara sinkron dengan roda gigi yang diproses. Selanjutnya ada pemeriksaan kualitas atau quality control. Meskipun pemeriksaan kualitas seharusnya dilakukan di setiap tahapan produksi, untuk mendeteksi cacat sedini mungkin, tahap akhir ini merupakan pemeriksaan komprehensif untuk memastikan bahwa produk jadi sepenuhnya memenuhi spesifikasi desain dan standar kualitas yang ketat. Pada tahap ini, berbagai aspek roda gigi diperiksa secara teliti. Yang pertama itu dimensi. Roda gigi diukur untuk memastikan semua dimensinya sesuai dengan toleransi yang ditentukan, menggunakan alat ukur presisi tinggi seperti cmm. Yang kedua itu kekerasan. Kekerasan permukaan dan inti gigi diuji menggunakan alat seperti hardness tester untuk memverifikasi bahwa perlakuan panas telah berhasil mencapai tingkat kekerasan yang diinginkan yang krusial untuk ketahanan haus. Selanjutnya ada profil gigi. Bentuk dan akurasi profil gigi salah satu aspek terpenting dari roda gigi. Alat khusus seperti Gers tester digunakan untuk menganalisis profil gigi. Selanjutnya itu kualitas permukaan. Permukaan gigi diperiksa untuk kehalusan dan keberadaan cacat seperti retakan mikro, goresan, atau inklusi yang dapat mempengaruhi kinerja dan umur pakai roda gigi. Metode visual inspeksi Magnaflux atau pengujian penetran cair yang dapat digunakan pemeriksaan kualitas yang ketat pada tahap akhir ini. Tahap 10 yaitu finishing akhir dan pengemasan. Tahap ini berfokus pada persiapan akhir roda gigi sebelum didistribusikan. Beberapa proses finishing akhir yang mungkin dilakukan meliputi itu ada pembersihan. Roda gigi dibersihkan secara menyeluruh dari sisa-sisa minyak, serpihan logam, atau kontamina lain yang mungkin menempel selama proses manufaktur sebelumnya. Yang kedua ada deburring atau penghilangan geram. Geram atau bur adalah sisa material tajam yang dapat terbentuk di tepi atau sudut gigi selama pemesinan. Penghilangan geram sangat penting untuk meningkatkan keamanan penanganan, mencegah kehausan yang tidak diinginkan, dan memastikan pemasangan yang tepat. Selanjutnya ada pelapisan. Untuk meningkatkan ketahanan korosi dan seringkali juga estetika, roda gigi dapat diberi lapisan pelindung. Contoh pelapisan umum termasuk phosphate coating atau lapisan fosfat atau black oxide atau oksidasi hitam. Lapisan ini memberikan perlindungan tambahan terhadap karat dan oksidasi, memperpanjang umur pakai roda gigi terutama jika beroperasi di lingkungan yang lembab atau korosif. Akhirnya, roda gigi yang sudah benar-benar selesai dan telah melalui semua tahap produksi serta kontrol kualitas kemudian dikemas dengan aman untuk pengiriman. Pengemasan yang tepat melindungi roda gigi dari kerusakan fisik selama transportasi, paparan elemen lingkungan, dan memastikan produk tiba di tujuan dalam kondisi prima. Kemasan dapat bervariasi dari pembungkusan individu hingga wadah yang dirancang khusus untuk transportasi massal. Semua bertujuan untuk menjaga integritas roda gigi hingga sampai ke tangan pelanggan. Sekian penjelasan proses manufaktur pembuatan gear atau roda gigi. Saya cukupkan. Maaf bila ada kata-kata yang salah atau salah penyebutan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.